Menjadi seorang aparatur sipil negara adalah sebuah mimpi setiap orang di Indonesia. Ya, beta pun demikian. Ada sebuah rasa bangga di sana. Sebab menjadi ASN berarti menjadi orang terpilih dari ribuan orang yang mendaftar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah tahun ini beta diterima sebagai ASN muda di kantor BPPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Beta Yaya Buamona, biasa dong panggil Yaya. Lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Patimura. Hari ini adalah hari pertama beta penagihan pajak. Semoga ini nanti jadi cerita bahagia per beta. Pagi Yaya. Dia adalah Junaidi, teman sekantor saya yang lebih dulu menjadi ASN. Dan juga kayaknya dia suka sama saya. Baru sampai? Iya pagi Abang Nai. Iya baru sampai nih. Tadi beta ada lihat saya tunggu auto. Beta ada mau jemput saya padahal saya sudah naik auto tuh. Oh iya Pak, kenapa? Nanti lain kali sudah. Yang itu sedikit apa? Yang motor beta. Oh saya bang, tinggal out saja nih. Beliau adalah Pak Akbar, senior di kantor saya yang sangat banyak pengalaman. Namun kurang setuju dengan ide baru yang bertentangan dengan ide-idenya. Ya, saya pun sudah. Saya Pak, ini ya sudah kesini. Oh iya. Ya, kamu dulu pagi-pagi atau cerita saja nih. Kasih print lah, selesai sama kan tuh jadikan bahan rapat itu. Saya Pak. Nanti kamu jangan lupa, kamu bikin print itu. Jangan Siap. Yang ini adalah Pak Aris, Kepala Bidang Perpajakan di BPPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Beliau orangnya tegas, visioner, lucu, dan bijaksana. siap. Nanti jangan lupa sedikit jam 9 tong rapat tuh. Oh, siap. Nanti kita kasih apa? Kasih uang. Oke, jangan lupa ya di sini dan fokus lagi. Oh, oke, siap. Terus ya Den. Naik. Kamu dulu pembahan untuk sebentar rapat. Ya, siap. Siap Pak. Siapa? Dan jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain semua. Oh iya. Hari ini Semua pennya sih, rapat sih. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa salah satu modal keuangan daerah adalah sumber pendapatan asli daerah. Di dalam sumber pendapatan asli daerah ada pajak yang tong kelola saat ini. Toran di Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Kabupaten Kepulauan Sula memiliki kewenangan memungut 11 jenis pajak, yakni yang pertama pajak terkait pajak restoran, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2011. Yang kedua Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak hiburan. Terus yang ketiga Perda Nomor 9 tentang pajak penerangan jalan, Perda Nomor 10 tentang pajak hotel, dan Perda Nomor 11 tentang pajak reklame, serta Perda Nomor 12 tentang bahan mineral bukan logam dan batuan. Yang tong belum pungut ada 3 pajak, yakni yang pertama pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah. Untuk perlu diketahui bahwa ke depan mungkin kita akan melaksanakan penagihan pada pajak burung walet karena saat ini kita sementara godok peraturan daerahnya untuk bisa ditagih pajaknya. Dan sudah sampai pada tahap
pembuatan naskah akademisnya, tinggal pengesahan dan pembahasan di DPR. Dan itu sudah jalan. Tinggal prosesnya tahun ini kita lihat. Mungkin ada yang mau menyampaikan strategi dan masukan, saya silakan. Gimana? Menurut ya kayak mau menyampaikan sesuatu kan? Boleh kasih masukan dan strategi menurut saya gimana? Ya maaf Pak Kabit dong semua yang hadir di sini. Sebelumnya mungkin beta baru di kantor ini. Sesuai dalam Perda Pajak Daerah, katong selain menagih, katong juga harus bisa menyampaikan ke masyarakat pentingnya membayar pajak, fungsinya itu untuk apa, tujuannya itu seperti apa, uang pajak itu akan dikemanakan. Jadi sosialisasi itu paling penting untuk keterbukaan kantor BPPRD ke masyarakat. Nah, selain sosialisasi, katong juga tahu umur Kabupaten Kepulauan Sula ini hampir 2 dekade. Apakah katong masih terus bersosialisasi tanpa menagih? Alangkah baiknya di saat katong menagih itu sambil bersosialisasi. Iya, saya sangat setuju dengan Yaya. Kita harus fokus ke strategi penarikan pajak yang maksimal. Nah, yang Yaya bilang tadi itu orang juga sering bikin dulu. Bikin penetapan dulu, setelah itu kita lakukan penagihan. Itu sering bikin penagihan. Setelah bikin penagihan, kalau dong bayar, nanti orang kasih kumulatif 2 bulan sekali baru dong bayar. Betul Pak Akbar, hanya saja itu beberapa bulan lalu. Yang kita inginkan bagaimana ke depan ini cara itu sudah tidak mempan lagi. Pak Kabit dong semua yang ada di sini, sebagai pendapat menurut beta yang beta kasih siap, mungkin katong bisa siapkan mesin kasir untuk setiap pembayaran. Jadi setiap bulan katong tinggal datang audit mesin kasirnya. Nah, selain itu katong juga harus kasih pemahaman ke wajib pajak tentang pajak itu adalah tambahan dari 10%. Contohnya, harga jual es 10.000, dong jual 11.000. Karena 1.000 itu dari pajak yang akan ditetapkan. Teman-teman, jangan lupa yang beta bilang ulang-ulang bahwa kondisi di Sula ini belum layak untuk taruh teknologi seperti tadi. Karena kalau taruh, kalau pemilik restoran ini kalau dia sing mau pakai itu, dan lagi kalau seandainya pembeli ini dia sing mau ambil dia pestruk dan lain sebagainya, maka sama saja. Apa yang kemudian diusulkan tadi sama saja menurut beta. Mohon maaf Pak Akbar, mungkin lebih detailnya beta lanjutkan beta pun strategi tadi. Jadi dari mesin kasir tersebut kan selalu ada struk atau print out belanja. Nah, katong dari BPPRD harus juga membuat leaflet yang tulisannya belanja gratis tanpa struk, agar ketika para wajib pajak akan tetap bertransaksi lewat mesin kasir yang katong siapkan pada wajib pajak. Pak Kabit, jika kita menggunakan strategi yang ada seperti yang disampaikan oleh Yaya, maka tong terkendala dengan biaya. Nah, sedangkan tong PRK ini sudah selesai di input. Sedangkan dalam RK tersebut tong sing anggarkan, ini masalah. Jadi beta rasa belum mesti usulkan lagi apa. Usulan saya ini hanya perencanaan ke depan agar kiranya penarikan pajak itu lebih optimal. Saya kembalikan kepada teman-teman dan Bapak Kabit, jika ini berguna, maka kita masukkan dalam RAPBD perubahan di bulan Juni nanti. Untuk sekarang bagusnya kita buat sosialisasi sebanyak-banyaknya kepada para wajib pajak bahwa akan diterapkan penarikan dengan cara seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ya, pengusulan ini sangat bagus dan nanti akan kita pertimbangkan lagi. Dari beberapa kesimpulan setelah kita bentuk rapat ini, semata-mata untuk bagaimana kita mencapai target PAD khusus untuk Kabupaten Kepulauan Sula agar ke depan lebih baik lagi. Untuk penagihan besok, kita akan bagi dalam 2 tim.
Jadi nanti tim pertama itu Pak Akbar sama beberapa petugas. Siap. Nah, nanti Yaya dengan Pak Junaidi. Pak Kabit ini di paling surga ini. Paling mengerti dengan keadaan. Barang-barang si mantal itu. Anak mama ini singgah. Demikian saya akhiri rapat ini untuk kita sama-sama kembali bekerja beraktivitas seperti sebelumnya. Oke, terima kasih. Hari ini kita melaksanakan tugas penagihan. Jadi saya mohon teman-teman untuk tetap bekerja sama dengan baik terkait dengan proses penagihan untuk menghadapi wajib pajak. Saya himbau kepada teman-teman agar lebih santai, tebarkan senyuman biar mereka tidak merasa dipaksakan untuk membayar. Kita bagi dalam 2 tim, ada tim 1 dan tim 2. Untuk penagihan pajak hotel dan pajak reklame. Yang patut kita bawa yakni surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kantor. Terus yang kedua yang patut kita bawa juga yakni ID card, kartu tanda pengenal. Yang ketiga surat yang dikeluarkan dari kantor juga, yakni surat penagihan. Untuk setiap tim ada koordinator tim. Terus kalau memang ada objek baru dalam pelaksanaan penagihan hari ini, mohon untuk didata juga. Tetap bertugas dengan baik. Yaya, hantu itu paling kabaris. Saya bicara baik-baik. Bagaimana itu? Mari masuk, jangan duduk di luar begitu. Pajak lain? Saya Ibu Tangga Cahaya sekarang ya. Saya kira beta nih lampu strongkeng kah? Sena, seberapa bulan itu beta terlambat? Hah? Ibu terlambat berapa bulan? Ini kata mau batagi pajak Ibu, bukan mau periksa kehamilan. Jadi begini Ibu, berdasarkan nota tagihan Ibu di hotel ini baru 2 bulan terakhir yang belum bayar. Apa? 2 bulan kah? Beta rasa kemarin beta sudah bayar langsung di kantor. Iya Ibu, mohon maaf Ibu, bulan Januari dan Februari kemarin yang Ibu bayar itu untuk bulan Januari dan Februari itu tong susah tagih lagi Ibu. Nanti di bulan Maret dan bulan April baru orang batagi ulang Ibu untuk pajak. Ceh, kamu kerja sabaran ini. Beta ada simpan nota penagihan ini kom. Oh Ibu ada simpan kah? Kalau begitu katanya bisa lihat nota. Nanti baru beta cari. Kamu pulang sudah? Nanti baru beta bawa nota pembayaran langsung di kantor. Terima kasih banyak lah Ibu. Tom permisi pulang ya. Syukur Ibu. Selamat siang Pak. Siang, ada mau pesan apa? Oh sim Pak, katong dari kantor pajak. Tujuan katong datang di sini untuk penagihan pajak restoran Bapak. Pemiliknya Bapak ya? Oh, dari kantor pajak. Iya. Kau duduk dulu ya, kita Oh. panggil orang. Ya? Oh iya. Pajak berapa? Jadi bagaimana itu Pak? Ini. Nah, jadi begini Pak, Iya. sesuai pembayaran Bapak di bulan Januari sama bulan Februari, Iya. tunggakan Bapak itu nanti di bulan Maret sama bulan April baru dibayarkan.
Jadi beta kemarin ini untuk mau bilang di Bapak kalau bulan Januari sama bulan Februari itu Bapak so bayar. Jadi nanti di bulan Maret sama bulan April baru Bapak bayar tagihan yang toh mau tagih begitu Bapak. Nanti Bapak isi surat pemberitahuan pajak daerah yang biasa orang singkat SPTPD. Jadi Bapak itu nanti isi sesuai buku bank catatan yang orang belanja itu. Jadi 1 bulan itu totalnya semua baru terang kali deh 1 kali 10%. Jadi di dalam Perda itu nomor 7 tahun 2011 Bapak itu pajak restoran dia pun hasil baru katong store di RKUD. Ya dia pun slip itu nanti penyetoran baru kasih di katong, nanti baru katong WA di Bapak, baru nanti Bapak balik ambil. Oh begitu kak. Tapi beta bukan pemilik rumah makan ini. Pemilik resto ini ada Pak? Ya antu ada keluar. Pak pun nama siapa? Beta pun nama Rudi Naipota. Bukannya pemilik resto ini Pak Rudi ya? Jadi begini Mas Rudi, yang jadi tagihannya itu 10% dari harga barang. Kalau harga makanan Bapak itu 20.000, Bapak harus jual 21.000 biar 1.000 itu masuk dalam pajak daerah. Oh ganeka tuh. Siap. Iya Mas Rudi, jadi nanti kamu pilih bank, pastor pakai slip ini. Jadi slip itu DP nama SSPD, Surat Setor Pajak Daerah. Jadi katong akui terbayar itu kalau dari bank sudah validasi. Jadi begini, sebenarnya beta ini pemilik resto ini sudah, cuman beta sih mengerti pajak. Makanya dari tadi beta ini tahu, tapi sekarang beta sudah mengerti. Dan besok tahu, jadi nanti besok beta pergi di kantor ke bawah, lah beta bayar, insya Allah. Oh iya sudah Mas Rudi, kalau kamu su paham toh, kalau begitu katong permisi pulang dulu. Barang katong ada mau menagih di tempat lain lagi. Saya. Halo Om Rio, Halo Om Nai. kabar baik-baik saja? Baik saja nih. Ih, kafe aman? Aman. Rame terus toh? Iyo. Alhamdulillah lagi nih. Ping siapa nih? Anak mama? Anak mama baru jadian ini ta. Ini Yaya, PNS baru di ketemu kantor. Halo Yaya. Halo. Perkenalkan, beta nama Rio, pemilik blog graffiti nih. Salam kenal Bang Rio, beta Yaya. Om Rio, buka bulan lalu itu kamu sampai nota sengka. Barang beta ada dapat di kantor tuh. Astaga, iyo sudah, nanti baru beta pergi di kantor baru beta bayar sekalian sudah. Di bulan ini. Siapa apa tuh? Iyo, siapa apa? Om naik itu apa? Saya Om Rio aja repot-repot. Cuma mau bilang saja kalau penarikan pajak kafe dan restoran itu katong sesuai dengan yang ada di Perda. Jadi 10% dari nilai penjualan. Nah, di sini katong minta kendala-kendala apa saja yang Om Rio rasakan dalam pembayaran pajak supaya jadi catatan untuk katong untuk pelayanan pajak di kantor. Iyo, kalau untuk pajak katong terlalu berat. Karena di dalam menu itu tong kasih masuk harga pajak di dalamnya. Selain itu, di dalam mesin kasir tuh suka masuk struk pembelanjaan. Tapi kau tahu sudah tuh, COVID begini lagi. Om Rio, kamu ini paling kreatif sekali ya. Orang kalau ada 100 orang di Kabupaten Kepulauan Sula kayak kamu, yang ada susah kontrol live. Me kondisi ini kan, katong lagi bahagia nih sing. Kau kapan pas bahagia? Mama. Om Rio kamu ini kalau bertanya tuh, barang-barang mantap habis tuh. Ya Om Rio, Abang Naim sudah main kue. Om Rio, kalau begitu Tom pulang di kantor dulu ya. Barang Tom masih ada penagihan ini. Siap Nay. Ya terima kasih banyak ya. Siap Bang Rio. Jangan lupa jaga betul saudara. Bain, jangan lepas dia. Mantap. Kita melukis hingga tambahkan nama pada jari
Pagi Om Rio. Pagi Om Nai. Sudah dari tadi? Sudah dari tadi nih. Kung, malam-malam? Aman tak? Aman. Saya mau analisa saja. Beta aminkan. Oh, ini baru betul ini sih. Om Rio, selamat pagi. Selamat pagi. Dari tadi Kak. Dari tadi nih. Kayak hari ini bahagia sekali Senge bete ini Kung biasa-biasa saja. Tapi kalau bete pun temannya nih, di paling bahagia sekali. Iyo Kak, Abang Nai nih bahagia selalu Ya si ini tuh kita so sekali ta. Iya Bang Nai nih tuh, itu sua nih Sing. Om Rio, mau bayar pajak bulan ini Kak? Mau ambil nota bulan lalu dong? Oh iya, sekalian yang bulan ini sudah. Memang Om Rio nih terbaik. Bukan masalah terbaiknya, tapi sesuai ketong yang pelaku usaha ini, sesuai perda itu ketong harus wajib bayar pajak untuk membangun Sula yang maju. Om Rio ini Afgan lagi Afgan mana itu? Sadis. Ada Pak Kabit? Ada Ibu. Ose yang kemarin datang di rumah tuh? Selamat pagi Bu Maya, apa kabar? Ose yang kemarin datang? Beta mau pelurin Pak Kabit. Ibu sambil nunggu antrian? Beta saya mau antre. Beta mau bawa dapat Pak Kabit. Pagi Ibu Maya. Gimana itu Ibu Maya? Ada perlu apa? Oh iya Pak Kabit. Kemarin anak-anak udah teman lagi di rumah. Cuma beta pun nota itu ada tercecer. Jadi beta mau bawa dapat di kamong. Lah beta mau baca cerita di kamong dulu. Oh, saya Ibu Maya. Nanti tuh langsung di ruang konsultasi sih ya Ibu Maya supaya lebih jelasnya nanti dijelaskan di sana. Mari silakan dulu Ibu Maya. Ya, jadi tadi seperti yang Ibu Maya sampaikan di depan, apa kira-kira apa yang jadi keluhan Ibu Maya boleh langsung disampaikan di sini. Begini Pak Kabit, beta tanya sedikit jangan marah. Ya, saya mungkin marah lah karena keadaan tuh ada bahagia-bahagia ini sih. Pak Kabit ini di slogan terus Begini Pak Kabit, kemarin don datang penagihan. Beta pun nota penagihan ada tercecer. Terus dorang bilang lagi ada tunggakan 2 bulan. Itu bagaimana Pak Kabit? Oh ya, kalau terkait nota itu nanti beta suruh anak dong dia akan Jadi Ibu tenang-tenang saja, nanti beta suruh dong cari akan dia nota yang tercecer tadi. Karena tuh mau arsip juga mungkin ada. Terus tong bayar pajak itu untuk apa? Oh, jadi terkait itu Ibu Maya, kebetulan pajak itu sudah diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2009. Tapi untuk lebih jelasnya nanti saya punya petugas konsul untuk menjelaskan terkait apa itu fungsi pajak, bagaimana itu pajak, untuk apa itu pajak, nanti biar saya petugas konsul jelaskan. Pak Rido? Siapa? Mari, boleh kesini sebentar? Siapa? Oke, Pak Rido nanti kesini. Ibu Maya nanti biar Pak Rido yang menjelaskan. Kebetulan saya ada rapat ya. Selamat pagi Ibu Maya. Pagi Pak. Jadi ini Ibu Maya punya nota atau SSPD, surat setoran pajak. Dan surat setoran pajak dan slip setoran itu merupakan bukti pembayaran pajak yang sah. Jadi mohon disimpan dengan baik karena itu akan membuktikan bahwa Ibu telah melakukan pembayaran pajak daerah. Ya, jadi untuk diketahui Ibu Maya bahwa pajak daerah ini bertujuan untuk kepentingan pelayanan publik, di mana biasanya disebut bahwa pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dari hasil pungutan pajak ini kemudian digunakan untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Misalnya pembayaran petugas, gaji petugas atau honorer. Perlu Ibu Maya ketahui bahwa di Sula ini sudah ada 8 jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melalui peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sula. 8 pajak itu diantaranya adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak reklame, pajak mineral bukan logam ditambah dengan pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan untuk sementara ada beberapa jenis objek pajak baru yang sementara digarap perdanya untuk dilakukan penagihan seperti pajak
Sarangbulung Walet yang sementara sedang digarap regulasinya untuk dilakukan proses penagihan. Pajak daerah ini adalah iuran wajib yang sifatnya memaksa oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak yang dasarnya adalah kepemilikan usaha atau bumi dan bangunan. Dengan sistem pelayanannya itu dapat menggunakan tiga sistem yaitu penetapannya, kemudian perhitungannya dan pembayarannya dapat dilakukan dengan sistem self assessment atau dihitung sendiri oleh wajib pajak, office assessment atau dihitung oleh petugas pajak atau yang biasanya disebut dengan fiskus, dan law assessment yang biasanya dihitung menggunakan pihak ketiga atau petugas pajak selain pemerintah. Untuk itu mohon kerjasamanya agar Ibu Maya dapat melaporkan pajak serta menyetor pajaknya sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Dan kami sangat berharap Ibu Maya dapat berpartisipasi dalam mengawal sekaligus membantu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan penagihan pajak. Oh begitu, yang penting kamu suka penjelasan begitulah katong tahu supaya kesana tong sudah bayar pajak sudah. Jadi bagaimana Ibu, apakah penjelasan saya dapat dipahami? Terima kasih lah ya, kamu suka penjelasan begitu. Bulan depan itu beta sudah bayar pajak sudah. Nanti salam di Pak Kabit ya, beta permisi juga. Salam satu target. Surabaya. Senja melukis hingga lihai cumbui kita tuh bermanja pada Kalau beta bisa bilang barang satu di situ, beta ingin bilang ya, usai ini sama dengan angka 1, 3 dan 4. Barang kenapa kong kanai? Barang sama ada 2. Indahnya tak terduga. Awal dari mana cerita. Hidup tak selamanya baik-baik saja. Namun, semua orang berhak untuk bahagia di mana saja. ASN merupakan proses bagi saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan ini akan jadi lukisan bahagia bagi hidup saya, karena saya bersama orang-orang baik di lingkungan kantor BPPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Salam satu target, Sula bahagia. Maka pada